Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta Skotlandia bernama Andrew Bonar menulis di catatan hariannya bahwa ia bersyukur telah diselamatkan dan dipakai Tuhan dalam pelayanan yang luar biasa. Ia juga menuliskan di situ bahwa ia tidak perlu bertanya kepada Tuhan mengapa Tuhan memakai orang lain lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Iri hati terhadap orang lain telah membuatnya terluka, dan itu sebabnya ia tidak mau iri hati, namun bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan bersuka cita atas orang-orang lain yang telah dipakai Tuhan melebihi dirinya. Dalam catatannya itu, dia terus memohon kepada Tuhan untuk menolongnya agar tidak ada iri hati. Iri hati bisa melanda siapa saja, dan kita pun rentan terhadap godaan sifat ini. Namun kita perlu belajar dari firman Tuhan dan menundukkan diri untuk taat supaya terbebas dari iri hati. Dalam Mazmur 37 ayat 1-7 ini, di situ dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ini menyatakan sebuah perintah supaya kita tidak iri hati. Tuhan tahu bahwa kita semua bisa mengalami iri hati terhadap sesama. Dan itu sebabnya firman Tuhan melalui pemazmur berkata agar kita tidak iri hati. Jangan marah ketika melihat orang lain berhasil. Jangan iri ketika melihat orang lain dipromosikan, mendapatkan untung, sukses. Jangan iri kalau orang lain lebih baik keadaannya daripada kita. Ada kalanya muncul pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa orang lain yang tidak percaya hidupnya malah diberkati? Mengapa orang yang hidup dalam dosa keadaannya penuh bahagia dan berkat? Mengapa saya tidak? Ayat firman Tuhan kembali menegaskan di sini supaya kita tidak usah iri hati dengan keadaan orang lain. Jangan sampai keadaan itu membuat kita marah dan kemudian berbalik dari Tuhan, mengikuti jalan-jalan yang jahat. Sehubungan dengan sifat iri hati, ada 3 penawar atau obat untuk iri hati. Obat ini tidak bisa dibeli di apotik, di pasar obat dan semacamnya. Obat penawar ini hanya ada dalam firman Tuhan. Obat penawar pertama untuk iri hati adalah mengucap syukur. Kalau kita selalu mengucap syukur, kita akan bebas dari sikap iri hati. Bersyukurlah untuk apa yang ada. Bersyukur untuk berkat yang kita terima, besar ataupun kecil. Ketika kita bersyukur, kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Iri hati membuat kita berfokus pada kekurangan, tapi mengucap syukur membuat kita fokus
pada kebaikan Tuhan. Yang kedua, miliki sikap kebesaran hati. Dengan berbesar hati atau legowo dalam bahasa Jawanya, kita akan merasa bahagia atas kesuksesan atau pencapaian orang lain. Kita turut bersyukur untuk kebaikan, untuk berkat yang diterima orang lain. Kita tidak merasa sedang bersaing, dan karena itu kita tidak akan merasa tersaingi. Miliki hati yang luas untuk dapat menerima setiap keadaan dan berbahagia atas kebaikan yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga, puaslah dengan apa yang ada. Dalam bahasa Inggris disebut dengan contentment, kepuasan diri, rasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Sikap merasa cukup atau merasa puas bukan berarti kita kemudian bermalas-malasan. Tidak, saudara. Merasa cukup, merasa puas berarti kita menerima setiap keadaan dan percaya akan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah bebas dari iri hati, bebas dari kemarahan karena melihat dan membandingkan keadaan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, puaslah dengan apa yang ada, dan berbesar hati dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu kembali menguatkan kami, memberikan sukacita, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran, dan membawa kami untuk selalu ada dalam sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk firman-Mu yang menolong kami melihat setiap keadaan dengan rasa syukur, berbesar hati dan merasa cukup, puas dengan apa yang ada, puas dengan berkat Tuhan, dan bahkan puas dengan pribadi-Mu Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa dan serahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu. Biarlah Tuhan menolong kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, kelepasan, jalan keluar, ada mujizat yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk jadi sempurna sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.